peternakan. Oh, sudah bisa. Fakultasnya khusus sudah peternakan, cuman tidak ada jurusan malah dulu pokoknya sesuai dengan yang diambil, mau nutrisi atau mau produksi atau ya gitu. Bu Ayu tahun berapa? 82, Pak. Oh, jenengan masuk saya keluar. Iya, apalagi ini Mbak Kanina ternyata adik kita Pak. 2003 sudah jadi eselon 4 ya? Nggih, Bu, eselon 4. Luar biasa. Ya. Selamat. Nggih. Pak Kunto juga peternakan Undip, Pak? Betul. Resminya di Sospol, tapi ngajarnya di ekonomi, dolane neng hukum, kumpulane wong sipil, kongkone neng biro rektor, sinau neng PKM, wis pilih. Yang penting itu keluyurannya di hukum itu sampai nyantol sama notaris. Ya itu yang ku maksud tadi. Lah soalnya kalau hukum sama psikolog itu kan memang terkenal cantik-cantik, Bu. Oke, wis. Makanya Pak Kunto mainnya ke sana. Sampai beliau jadi notaris nih Pak, masih sukses ya. Alhamdulillah. Ini kita tunggu terakhir ya Bu ya, ini Bu ya. Ya terakhir, mana ini Mas Haji, Mas Bogo nopo iki Mas Bogo? Mas Triam Bogonya nembe terputus nih Bu, sebentar. Oh ya, enggak apa-apa. Malah jadi ngobrol-ngobrol. Saya manggilnya kita itu semua kalau seangkatan Pak Roy, Mbak. Besok jadi Pak Roy, dapat salam. Kaget ya kali. Kok bisa Pak Roy, Bu? Iya itu nggak tahu. Wah, itu nanti bisa jadi bahan di kantor itu, Bu. Wes, iya. Pak Roy dapat salam dari Bu Wahyu gitu. Ya. Oke, selamat siang Mas Triam Bogo. Unmute. Selamat siang, Pak. Ya. Sudah siap nggih untuk seminar rancangan aktualisasinya? Sudah Pak. Bu Kanina sampun siap nggih? Ya, insya Allah siap, Pak. Nggih. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bu Wahyu Istianti, monggo Bu. Matur suwun Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Kunto Nugroho HPMSI selaku Widya Iswara Ahli Utama BPSD MD Provinsi Jawa Tengah dan saat ini menjadi narasumber pada saat seminar rancangan aktualisasi. Kemudian yang saya hormati Ibu Kanina SPT yang saat ini menjadi mentor dari peserta latsar, kemudian yang saya hormati juga Mas Triam Bogo Andika Gupta selaku peserta latsar yang akan menyampaikan paparan atau presentasi rancangan aktualisasi dengan judul peningkatan pemahaman tentang daya saing produk perikanan dengan sosialisasi pengajuan izin dan sertifikasi produk perikanan di Kabupaten Boyolali. Saya beri waktu 15 menit, Mas Triam Bogo, manfaatkan cukup isu terpilih dan kegiatan sama nilai anekanya saja. Kemudian kepada Bu Nina apa Bu Kanina? Lengkap Bu Nina aja, Bu. Oh ya, Bu Nina. Saya beri waktu secukupnya untuk memberikan penguatan atas rancangan aktualisasi yang sudah dibuat oleh Mas Triam Bogo. Selanjutnya waktu nanti saya serahkan kepada haturkan pada Pak Kunto untuk memberikan masukan-masukan, kritik saran pada rancangan aktualisasi Mas Triam Bogo. Baik Mas Triam Bogo, langsung saja 15 menit dari sekarang. Terima kasih atas waktunya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Kunto Nugroho HPMSI, dan yang saya hormati Ibu Wahyu Istianti MM, dan yang saya hormati juga Ibu Kanina SPT sebagai mentor saya di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. Izin untuk share screen-nya ya Bu, Pak.
Ya, untuk rancangan aktualisasi saya di Dinas Peternakan dan Perikanan, saya akan mengambil sebuah gagasan isunya, yaitu peningkatan pemahaman tentang daya saing produk perikanan dengan sosialisasi pengajuan izin dan sertifikasi produk perikanan di Kabupaten Boyolali. Sebelumnya, untuk itu saya ingin mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Triambogo Andika Gupta. Saya lahir di Tangerang tanggal 10 Mei 1992. Rumah saya di Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang. Dan saya ditempatkan di kabupaten itu di Dinas Peternakan dan Perikanan. Jabatan saya sebagai pengelola pemasaran. Untuk berikutnya, untuk profil kerja saya itu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. Visinya sendiri adalah terwujudnya peternakan dan perikanan yang berwawasan agribisnis untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Dan untuk misinya melakukan pembinaan umum di bidang peternakan dan perikanan serta melakukan perumusan teknis bimbingan peningkatan produksi pemasaran hasil peternakan dan perikanan. Dan untuk nilainya yaitu yang pertama pasti ada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga semangat jiwa korps. Ada 5 isu yang saya lihat di Dinas Peternakan dan Perikanan, yaitu di bidang perikanan. Yang pertama yaitu kurang maksimalnya kegiatan pelatihan pengolahan ikan yang baik secara higienis. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai daya saing produk perikanan dalam hal pengajuan izin dan sertifikasi produk perikanan. Dan yang ketiga yaitu kurang maksimalnya kegiatan pelatihan inovasi produk pengolahan hasil perikanan. Yang keempat, kurang meratanya pengajuan bantuan untuk peralatan pengolahan hasil perikanan. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak adanya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan para pengolah hasil perikanan tentang strategi pemasaran. Dari kelima isu tersebut, selesai dari analisis APKL, didapatkan 3 isu yang utama yang akan saya analisis menggunakan analisis WSI, sehingga mendapatkan 1 isu utama yang akan saya gunakan sebagai aktualisasi saya selama habituasi di Dinas Peternakan dan Perikanan, yaitu kurangnya pemahaman mengenai daya saing produk perikanan dalam hal pengajuan izin dan sertifikasi produk perikanan. Dari isu tersebut saya analisis penyebabnya dari secara manusianya. Kita lihat ada kekurangan kesadaran dari petugas lapangan hingga sampai kurangnya pengetahuan tentang alur proses pembuatan izin di bidang pengolahan hasil perikanan, hingga sampai suatu kebiasaan, yaitu kebiasaan petugas yang masih kurang optimal dalam melakukan sosialisasi, sampai kurang kepraktisan dalam melakukan sosialisasi. Dari analisis penyebab tersebut didapatkan suatu gagasan pemecahan isu, dan akan saya jadikan judul untuk aktualisasi saya selama habituasi, yaitu peningkatan pemahaman tentang daya saing produk perikanan dengan sosialisasi pengajuan izin dan sertifikasi produk perikanan di Kabupaten Boyolali dengan 5 kegiatan yang menjadi kegiatan utama. Kegiatan pertama adalah penelaahan peraturan serta literatur terkait izin dan sertifikasi produk perikanan. Yang kedua itu membuat alur perizinan dan sertifikasi produk perikanan berdasarkan peraturan dan literatur. Dan yang ketiga itu membuat media poster sebagai alat sosialisasi. Yang keempat itu terutama sosialisasi pengajuan izin dan sertifikasi produk perikanan. Dan yang terakhir itu evaluasi kegiatan. Dari 5 kegiatan tersebut akan saya bahas satu persatu. Yang pertama dari penelaahan peraturan serta literatur terkait izin dan sertifikasi produk perikanan. Ada 2 tahapan dalam kegiatan ini, yaitu pertama mengunduh berbagai macam peraturan dan literatur terkait izin dan sertifikasi produk perikanan. Yang kedua, tahap 2 yaitu mempelajari peraturan dan literatur terkait izin dan sertifikasi produk perikanan. Kegiatan pertama ini sudah mengandung beberapa substansi mata pelajaran akuntabilitas, nasionalisme, etika publik hingga Board of Government. Dan kegiatan pertama ini menjadi suatu dasar dari suatu kegiatan ini, karena ini sinilah peraturan atau dasar hukum yang akan dibahas dan akan disosialisasikan kepada teman-teman para pengolah perikanan. Untuk jadwal pelaksanaannya sendiri itu tanggal 10 sampai tanggal 11 Mei 2021, yaitu pada hari Senin atau hari Selasa esok. Untuk kegiatan kedua yaitu membuat alur perizinan dan sertifikasi produk perikanan berdasarkan peraturan dan literatur. Ada 3 tahap pada kegiatan itu, yaitu pertama memastikan kesesuaian dasar hukum, yang kedua itu berkoordinasi dengan kepala seksi yang kebetulan sebagai mentor saya, yang ketiga membuat alur perizinan dan sertifikasi produk perikanan. Dan dari kegiatan pertama paralelitasnya dengan kegiatan kedua, yaitu setelah saya sudah memahami peraturan atau dasar hukumnya, saya akan membuat alurnya terlebih dahulu, agar nanti pada saat kegiatan ketiga sudah mudah untuk membuat suatu alat untuk sosialisasi. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan kedua ini tanggal 17 sampai 19 Mei 2021. Untuk kegiatan ketiga yaitu pembuatan media poster. Pembuatan media poster ini saya gunakan karena di sini untuk memudahkan
dalam melakukan sosialisasi pengajuan izin dan sertifikasi produk perikanan. Dalam pembuatan poster sendiri itu ada 3 tahapan juga, yaitu pertama selesai dari alur tadi saya membuat suatu desain media poster yang mudah dan menarik untuk dimengerti pada saat nanti sosialisasi. Dan yang kedua, selesai dari membuat desain, saya berkoordinasi dengan penyuluh perikanan Bantu yang di sini mereka yang menjadi ujung tombak untuk melakukan sosialisasi. Dan yang ketiga, itu melakukan pencetakan poster sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan pada saat saya berkoordinasi dengan penyuluh perikanan. Untuk jadwal pelaksanaan sendiri itu tanggal 20 sampai tanggal 27 Mei 2021. Yang kegiatan keempat yaitu sosialisasi. Ini kegiatan inti dari habituasi saya, yaitu ada 2 tahap. Pertama, saya melakukan koordinasi dulu dengan penyuluh perikanan terkait jumlah para pengolah produk perikanan ini yang masih belum mengerti tentang izin dan sertifikasi produk perikanan. Jadi dari sini saya mendapatkan jumlah atau sampling yang akan saya sosialisasi ke lokasinya dengan cara door to door. Karena dikondisikan karena sedang ada pandemi seperti ini dan bisa mengumpulkan massa yang banyak, maka saya akan menggunakan sosialisasi dengan satu dari pintu ke pintu. Yang kedua yaitu melakukan sosialisasi pengajuan izin dan sertifikasi produk perikanan. Untuk jadwal pelaksanaannya sendiri yaitu tanggal 28 Mei sampai 4 Juli 2021 dan keterkaitan substansi mata pelajaran ASN yaitu akuntabilitas, etika publik, anti korupsi, pelayanan publik, manajemen ASN, dan board of government. Dan kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi pengajuan izin dan sertifikasi produk perikanan. Untuk jadwal pelaksanaannya tanggal 7 sampai 9 Juni 2021 dan untuk ada 3 tahapan di kegiatan ini yaitu pertama berkoordinasi dengan penyuluh perikanan lagi. Karena dari mereka ini saya bisa tahu di mana kekurangan pada saat sosialisasi, apakah masih ada kekurangan atau sudah mencukupi. Jadi bisa untuk kedepannya akan diperbaiki lagi untuk menjadi lebih baik lagi pada saat sosialisasi agar nanti teman-teman dari para pengolah perikanan bisa maju untuk dari produknya. Dan yang kedua itu berkoordinasi dengan kepala seksi dan untuk sosialisasi ini sudah sesuai dengan yang dituju ataupun atau belum, nanti akan berkoordinasi dan akan mendapatkan konsulensi. Dan yang terakhir tadi membuat laporan hasil aktualisasi. Dari kegiatan ini sudah keterkaitan dengan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, manajemen ASN, dan juga board of government. Dan juga berkontribusi dalam visi misi organisasi dan nilai organisasi. Begitu dari saya kembalikan lagi ke Bu Wahyu. Terima kasih. Iya. Stop screen dulu. Ya, baik. Mas Bogo, untuk selanjutnya Bu Nina, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Insinyur Wahyu Istianti selaku coach, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kunto Nugroho selaku narasumber, serta dari BKP 2D Kabupaten Boyolali. Mengenai rancangan yang diajukan oleh Mas Bogo, memang di Boyolali itu kita memiliki sekitar 15 kelompok perikanan. Dari 15 UKM perikanan itu baru sekitar 2 kelompok yang memiliki izin SKP, di mana SKP itu yang mengeluarkan adalah dari pusat. Sedangkan untuk 13 kelompok lainnya itu mereka kebanyakan hanya memiliki izin sebatas yang di daerah, misalnya PIRT, kemudian SIUP. Sehingga kemampuan mereka untuk bersaing di produk mereka untuk bersaing di nasional itu memang kurang. Jadi mereka pemasarannya memang hanya untuk sebatas lokal. Jadi dengan adanya rancangan aktualisasi dari Mas Bogo ini, kita sangat mendukung sekali. Sehingga nanti UKM yang belum memiliki izin, mereka bisa dengan lewat poster itu mereka bisa mengetahui cara alur perizinannya tersebut. Kemudian di Kabupaten Boyolali itu memang hampir setiap tahun itu kita ada UKM baru, Bu. Jadi sekitar setiap tahun itu 1 atau 2 UKM itu memang kita ada. Jadi dengan adanya
dengan adanya rancangan aktualisasi ini dimungkinkan nanti UKM untuk bisa mengetahui tentang proses perizinan, kemudian kita juga bisa melakukan pendampingan sehingga produknya itu bisa bersaing dengan yang lain. Dan tapi masukan dari saya untuk Mas Bogo, untuk untuk perizinan itu kan kita macam-macam. Kalau yang di kabupaten itu kita punya PIRT dan SIUP, kemudian untuk yang di provinsi itu kita ada pra SKP, kemudian ada halal, sedangkan yang untuk di pusat itu kan kita ada SKP. Nah, nanti Mas Bogo itu bikinnya yang mana? Atau apakah semua dibikin yang disosialisasikan, atau mungkin hanya beberapa, atau bagaimana? Begitu Bu, masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Jadi mungkin ada permasalahan-permasalahan yang ada di masalah perizinan, monggo nanti ya Bu dibantu Mas Bogo untuk dalam rangka kegiatan aktualisasinya. Baik, matur suwun. Lanjut, monggo Pak Kunto. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wahyu, Coach, yang saya hormati Bu Nina, matur nuwun rawuhnya Ibu. Iya Pak. Matur nuwun dukungannya, dan tadi sudah diilustrasikan, dijelaskan. Kalau saya menangkap apa yang ada di batin Ibu dan di pikiran Ibu terhadap gagasan yang disampaikan oleh Saudara Triambogo, ketok-ketok loh. Menerawang dari Semarang itu Ibu setuju, ketok-ketok. Iya Pak. Ya wis to isbar, Wahyu wis bar. Karena mentor setuju kan wis rampung. Gitu kan. Nah, jadi Mas Triambogo yang saya banggakan. Iya, Pak. Jenengan ki ame apa to Mas? Umurmu piro Mas? Nyon sewu. 28, Pak. 28 wis kaya ngono lah. Engko nek wis umur kaya aku switono terus nanti rambutnya tinggal piro ya? Iya, keturunan, Pak. Keturunan dari keluarga, Pak. Nggak pernah tak semir ini begini. Mas Triambogo yang saya banggakan, ya. Iya, Pak. Kamu beruntung dapat mentor kayak Bu Nina ini. Itu zaman kuliah aku ngerti, saya ngajar di Sospol. Dosen-dosennya beliau kan koncoku munggah gunung. Iya, Pak. Ya ngerti lah. Baik, intinya begini Mas Triambogo, jadi saya selamat dulu deh ya. Ya Pak, terima kasih Jadi Pak. CPNS sebentar lagi, kalau tadi saya nyanyikan sebentar lagi lebaran, Iya Pak. sebentar lagi PNS, kan gitu. Iya. Ya, yang saya mohonkan nanti diklat ini tidak sekedar seremoni, syarat untuk menjadi PNS. Tidak hanya sekedar habis diklat selesai. Maka hasil dari diklat ini menjadi inspirasi dan itu menjadi bekal nanti di permanent system. Siap, Pak. Maka tadi mentor jenengan sudah kritis gitu. Untuk itu konkretnya karena ini yang terakhir aku rodok dini-dini karena biasanya memang kalau yang bagus-bagus itu aku rodok cerewet gitu ya, rodok ceriwis gitu. Nah, Mas Triambogo, ya. Ide penjenengan itu sajane yang PKP itu ya. Nggak di Latsar itu ya. Isunya tuh isu jatahnya PKP gitu. Jadi jenengan masuk di satu level. Nah, saya appreciate nggak ada masalah, tapi yang penting tolong nanti tata naskah gitu ya, tata naskahnya, margin, alinea, spasi, bentuk jenis huruf, numbering paling utama, gitu, penomoran, satu Romawi, A besar dan terusnya. Itu kadang-kadang kalau sudah numbering itu margin kirinya udah lepas itu. Ya, biasanya begitu. Itu penyakit kita semua, saya juga begitu. Tapi tolong dirapiin. Kemudian yang kedua, mari kita belajar, Mas Bogo, setiap bentar lagi jadi PNS. Maka di PNS itu semua serba terikat aturan. Ingat, di agenda 3 manajemen SM.
Tugas fungsi ASN itu 3. 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat pemersatu bangsa. Maksudnya, setiap yang kita pikir, setiap yang kita batin, kita pikir, yang kita olah, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita tindakan, yang kita tulis, itu harus ada dasar hukumnya. Karena itu pada saat jenengan menulis ini juga begitu, khususnya nanti di bab 2, bab 1, tentang deskripsi organisasi, pembentukan organisasi, ya sebutin dong dasar hukumnya, peraturan kabupaten, peraturan bupati, kabupaten Boyolali, ya, nomor tanggal tentang apa, terus bla bla, tupoksi berdasarkan keputusan bupati, nanti visi misi nilai organisasi dan seterusnya, semua ada dasar hukumnya. Termasuk hanya 2 di kelompoknya Bu Wahyu, peserta yang berani memunculkan tugas peserta, termasuk Mas Triambogo. Ya, di situ dia munculkan bahwa tugas peserta adalah berdasarkan surat perintah. Betul Mas Triambogo? Iya Pak. Terus 1 sampai 14 saya nggak keliru poin tugasnya. Berarti dari rincian itulah Mas Bogo menemukan isu Iya, Pak. yang sekarang dirancang, gitu kan? Iya. Ning surat perintah itu disebutkan surat perintah sing tanggal pinten, sing pundi, sing nomor pinten. Nah, jadi cetol gitu kan. Jadi tidak asbun, Mas Triambogo. Ya, Pak. Karena kita sudah jadi pegawai, semua serba aturan, berdasarkan aturan, termasuk tugas jenengan. Berdasarkan surat perintah, nomor, tanggal berapa, sebutin, nanti kalau perlu kopinya dilampirkan. Jadi lampiran, autentik. Jenengan putranya udah berapa, Mas Triambogo? Apa, Pak? Putranya udah berapa anaknya? Belum, Pak. Baru single, Pak. Masya Allah. Aku meh nyuwun tulung Bu Nina, aku rawani atau kuat. Nah, itu salah satu kenapa gitu kok rak payu-payu, bocah pinter kayak ngene, ganteng kayak ngene. Saya ki anakku wedok loro, anake wis 3 kabeh. Kita doanya, Pak, semoga cepat. Itu Mas Triambogo, jadi kita harus konsisten, semua harus ada aturannya gitu ya. Siap. Kemudian itu sifatnya saran perbaikan. Ben tambang ganteng, Bro. Ya, Pak. Dan cedak jodone, Bro. Amin, Itu amin. ternyata dari Tangerang loh Pak tadi ya Mas. Ya, Aslinya Pak. Tangerang. Tangerang, Bu. Kok nyampe nyari PNS di Bajul Kesupen. Bukaannya di sini ya, Bu. Adanya ya sudah ikutin aja. Oke. Mas, tak ajari, Mas. Tak ajari. Kata orang dari luar Jawa Tengah, masuk Jawa Tengah itu surga. Wis. Iya, Pak. Itu nih Pak. Iya, terutama dari Jawa Barat itu, Mas Triambogo. Sebabnya kenapa itu, Pak? Hah? Sebabnya kenapa kok surga, Adanya, Pak? Pak. Kiki agak seminar, Bu. Si siapa Mas Bogo concernnya lepas gitu. Oke, baik. Jadi itu saran saya Mas Bogo apa Mas Gogo ini panggilannya gitu ya. Terus tadi menemukan atau mendapatkan dari tugas itu ada isu dan diidentifikasi. Oke, ada 5. Dan itu ditapis, disaring, diidentifikasi. 5 itu pakai APKL. Minta pinjam punya Mbak Astrid kan gitu. APKL kan yang nemukan kan Astrid gitu kan. Nah, Mbak Astrid APKL. Karena pakai APKL maka di situ kita baru menapis dari sisi kualifikasi isu, baru pembobotan, gitu ya. Nah, dari 5 dipilih 3. Ini yang aktual, yang layak 3 itu gitu ya. Nah, kemudian dipastikan mana yang paling mendesak, maka dianalisa lagi pakai USG, gitu kan? Mas Bogo lakukan itu pakai USG, terus dilihat dari 3 itu dipilih 1, laki apa perempuan ya di USG gitu kan. Nah, urung mudeng kuwi kan urung duwe bojo takon Mbak Bu Nina gitu ya. Paham, Pak, paham, Pak. USG gitu kan. Dari 3 dipilih 1 gitu kan. Nah, 1 itu kurangnya pemahaman mengenai daya saing produk perikanan dalam hal pengajuan izin dan sertifikasi produk. Saya senada dengan Bu Nina. Gitu. Ini ruang lingkupnya, maka saya katakan ini ruang lingkupnya nanti di PKP. Jenengan nggak kolab nanti kalau di tahapan kegiatan, karena ini ada 3 variabel. Nah, tinggu tesis ini wis layak untuk tesis gitu ya. Nah, di kampus gitu. Nah, itu mau itu juga nggak apa-apa. Cuma nanti dibatasi di kegiatannya.
ya, dibatasin sing konkret supaya nanti pertanyaan Bu Nina dan pertanyaan siapapun akan muncul. Biaya saing yang kayak apa, izin yang mana, sertifikat yang produk yang jenis mana gitu kan, supaya tidak keliru, maka di kegiatannya nanti dikunci. Nah, di tahapan kegiatanmu itu nanti disaklekan, maksudnya dipertegas gitu, dipertegas bahwa yang dimaksud itu ini, jadi nomenklaturnya yang dikunci gitu ya. Terus juga karena kita yakin jenengan urung atau duwe bojo ki mergo sering ora cetha gitu Mas. Sering ora cetha, nek wong Semarang bilang ki ora cetha. Jadi nek nulis ki ana dasar hukume, nek obah ki ana landasane, tak kei rahasia. Soalnya mau nyonyaku ana, jadi aku ra wani ngomong iki wis lunga tak omongin. Aku wong Banjarmasin, untuk wong Jawa Tengah. Kandhane ora sadodong golek boyo lali Solo ki wong apik-apik. Takon budina kuwi. Ini aku menggo skip biar semangat gitu. Iya, Pak. Mas. Iya, Pak. Jadi di tahapan kegiatanmu itu juga casing ora ketok, bukan kegiatannya, hasil akhirnya. Ya. Kebetulan nggunain jenengan ini yang saya baca paling akhir. Begitu beliin naskahnya Mas Andi nggak ketemu jedek, aku buka mana yang nggunain jenengan. Jadi kalau tidak salah saya 3 kali buka nggunain jenengan itu, nunggu sahur gitu kan. Nah itu biasanya saya tidak masuk ke metrik tahapan kegiatan, biasanya kayak nggak masuk. Yang saya karena nganggur, aku mau coba di situ. Nah kemudian akhirnya, oh Mas Bogo ki ora cetha, kegiatannya cetha nih hasil akhir ora cetha, contoh ya. Contoh, jenengan nelah peraturan. Ya, nelah peraturan. Nanti hasilnya pemahaman. Loh, pemahaman ki sapa sing iso mbuktike jenengan yang seminar ku mbuktike pemahaman pripun. Setelah peraturan itu ya hasilnya resume, kayak nutulen, kayak hasil kajian, kayak gitu loh. Mas ya. Jadi cetha wani moro ning gadis di rumah perawan ya buat diwepan mbek marotua ya wani cetone ngono lho maksudnya. Iya, Pak. Setelah peraturan ya hasil akhirnya jangan pemahaman dong, hasil akhir. Jadi notulen, resum, kajian atau pokoknya yang nanti di seminar itu bisa penjenengan buktikan kepada Pak Yu. Ini Bu hasilnya gitu ya. Tuh. Terus yang kedua membuat alur. Good, saya suka. Tapi dikunci di nomenklaturnya alur yang mana gitu ya, supaya nanti jelas. Nah begitu membuat alur ini kan membuat SOP. Iya Pak. Makanya saya appreciate, makanya aku rada ceriwis gitu ya. Iki nek misalnya jenengan ibu-ibu nih tak gawe diskusi tekan buka, lu bener gitu. Regane wong lanang ya jadi aku tak percepat wae lah. Nah gawe SOP, bikin SOP. Hanya sampai draft lah ngapain? Jadi tadinya draft yang alur ini buat jadi bahan buat nanti bikin di poster Pak, dimasukin poster gitu. Nah, maka kalau draft kan nggak punya legitimasi administrasi bro. Iya masih. Bosin jenengan, mentorin jenengan ki piayene apian, bes ayu apian, percaya mbak aku. Percaya mbak aku. Hari ini hadir. Nyenengan barikin nembung sowan Bu Nina, tadi Ibu juga mendengar dari narasumber Pak Kunto, yo SOP-nya dilegitimasi, alurnya dikunci, nanti di tahapan kegiatan tidak hanya draft, persetujuan alur ditandatangani Bu Nina selaku kasih, kabit, bagi saya nggak masalah, tapi ada kekuatan administratifnya, sehingga tahapan kegiatan berikutnya nyenengan baik poster kayak nggawe apa pun dua mekanisme, dua sistem gitu, Mas Bogo, gitu ya. Siapa? Saran. Sekali lagi ya coba salah ke aku. Pak Kunto ki poso-poso nambah gawean ora. Enggak, Pak. Poso ki aku amal jarian gitu ya, ingin baik. Oke, yang terakhir dari saya, semua yang bolong-bolong itu nanti bisa jenengan bungkus, jadi tidak merubah naratif, sudah oke semua. Hanya saya agak terganggu kayak Bu Nina sama begitu isu kepilih skupnya luas, judulin jenengan jadinya nggak fokus. Padahal di judul itu kan satu harus wow. Nah, wow-nya itu di dalamnya sudah tercermin masalah, sudah tercermin tujuan, sudah tercermin inovasinya, sudah tercermin lokus.
judul jenengan itu bersap-sap gitu ya. Nah, saya tidak salah, benar. Jadi nggak dirubah pun nggak ada masalah. Cuma nah, jenengan pengen cedak judulnya ya kudu sing cetol gitu. Iki lho. Bogo, anak Tangerang yang sekarang jadi orang Boyolali. Semangat bro ya. Nah, nanti dituangkan di antisipasi sama strategi. Dari saya itu, mohon maaf Mas Bogo, tapi ben tambah gantengin jenengan. Kembalikan kepada coach, matur nuwun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Bogo. Ya, Bu. Monggo silahkan memberikan tanggapan atas saran-saran yang sudah disampaikan oleh Pak Kunto. Silakan. Terima kasih Bu Ayu. Ya, terima kasih Bapak Kunto atas saran-sarannya. Mungkin nanti saya akan pertimbangkan kembali dan saya akan perbaiki yang masih kurang-kurangnya Pak. Dan juga untuk dari saran dari Mbak Nina juga nanti saya lebih koordinasi lagi dari mana perizinan yang paling dibutuhkan untuk produk perikanan yang gitu Pak. Dan terima kasih semuanya atas masukannya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan penyusunan rancangan aktualisasi. Terima kasih dari saya, gitu aja Bu. Baik Mas Bogo. Sudah dicatat tadi dan mudah-mudahan segera diperbaiki ya. Kemudian Bu Nina, Mbak Nina, Dek Nina. Ternyata adik kelas Jawa ngide itu ya. Mohon dukungannya, mohon dibantu untuk Mas Bogo selama kegiatan habituasi 1 bulan ke depan ya. Matur suwun semuanya, Pak Kunto, sembah nuwun sangat. Masukan-masukannya menjadi pembelajaran juga bagi coach ini. Saya sebagai coach. Matur suwun dan mohon ilmunya untuk tanamannya. Mbak Nina tertarik nggak tuh tanamannya? Nah itu Bu, saya mau komentar tapi agak di luar dari ini. Itu belakangnya Pak Kunto itu kira-kira dijual atau enggak Pak? Oh ya enggak lah, enggak. Itu dapatnya satu persatu dari hunting saben minggu ke sana ke sini. Nah itu saya jadi salah fokus, gagal fokus Pak, lihat yang di belakangnya jenengan itu Pak. Karena gelar saya sekarang nambah Dokter Aglo. Wis, keren. Ya. Sukses untuk Pak Kunto atas gelar terbarunya. Saya kira itu Mas Bogo, sukses ya. Ya, ini ketua kelas, ketua kelompok ini Pak. Jadi paling sibuk ini biasanya. Matur suwun semuanya, kurangnya dari saya mohon maaf. Ini sudah kita akhiri. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semuanya, 10 teman sudah terselesaikan ya. Akhirul kata bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya Bu Kanina sebagai mentornya Mas Triambogo Andika Gupta. Terima kasih. Dan untuk Mas Triambogo juga terima kasih sudah melaksanakan seminar rancangan aktualisasinya. Langsung bisa live room aja Mas Triambogo dan kita lanjut di grup aja ya Mas. Kita selesai saja ya. Terima kasih semuanya. Matur nuwun, Ibu, Bapak. Halo Pak. Terima kasih untuk udah keluar ya Pak Kunto Nugroho. Terima kasih untuk Bu Wahyu Istianti sudah menjadi coach hari ini. Terima kasih. Hatur suwun, sampai ketemu lagi. Di laporan aktualisasi Bu. Iya, siap. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya, Pak Terus Mas Enggi, Assalamualaikum.
ya Pak. Oke, sama. Lompat. Jiwa Korsa. Dek, jangan pulang dulu ya, Dek. Lah, primas, Mbak. Soalnya OTW. OTW. Katanya sudah mau keluarin bentar ya? Oh, enggak. Anu ya, Mbak. Mbak, tinggalkan dulu kok. Tinggalkan gimana? Ke kota. Oh. Beli oleh-oleh. Nanti ditaruh di sini aja nggak apa. Oh, Bentara sini ya? paling 10. Oh iya. Nggak sampai setengah. Sudah, masih dibagi Mas Kuko. Lah obrolannya Mas Hengki